Itu di punggung pocongnya ada lingkaran bulat gitu. Nah itu tuh darah segar gitu yang mengalir. Fun fact, opaku ini adalah kalau nggak salah kepala sipir ya. Beliau ini memang bisa nangkep suanggi-suanggi yang lepas dari badannya. Jadi ada tuh yang saya kemarin bilang sama Ciko, melihara tuyul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, malam ini kita akan berbincang teman Kliwon ya. Ada narasumber di sini. Kebetulan teman Kliwon, tapi kalau teman-teman yang menonton video ini mau cerita langsung sama podcast Malam Kliwon, langsung aja ke Instagramnya podcast Malam Kliwon atau klik link yang ada di bawah ini nih. Terima kasih Kak. Masak nasi dalam balon. Kalau mau nasi nggak apa-apa. Masak mie. Selamat datang Kak April. Halo, selamat malam. Selamat malam. Akhirnya kita punya kesempatan untuk mendengarkan langsung cerita dari Kak April. Okay. Katanya Kak April punya sebuah pengalaman yang berkaitan sama Papa ya, sama almarhum Papa ya. Betul. Dimana almarhum Papa ini sempat mengalami kematian yang dianggap tidak wajar ya. Dan berkaitan erat sama kultur ilmu hitam di Indonesia Timur. Betul begitu ya. Betul. Berarti sedikit background, Kak April ini memang ada keturunan dari sana ya Kak? Dari mana sih kalau boleh tahu lebih tepatnya? Dari salah satu kota di Pulau Flores, tapi kayaknya better kita nggak usah sebut ya sih. Nah, kalau nggak dari NTT gitu iya, aja. betul. Biar aman. Iya. Oke, dari NTT ya. Silakan kalau mau langsung. Jadi ini kejadiannya tuh sekitar 2010, bukan sekitar, memang 2010 sekitar bulan Maret. Itu bokap tuh baru banget pulang dari sana lah ya, dari kota itu ke Jakarta gitu, karena memang di sana tuh ada urusan keluarga yang harus diselesaikan gitu. Pas sampai di sini sebenarnya nggak dalam keadaan sakit ya, cuma memang beliau nih punya asma. Jadi kayak asma tuh karena keturunan, jadi kita nggak khawatir banget karena memang selalu ada obat gitu kan. Nah, one day bokap tuh, beliau kan duda ya kebetulan. Nah, ini tuh ceritanya lagi mau kenalin aku sama calonnya yang sebelumnya tuh adik sama yang ngasuh aku tuh udah kenal, cuma memang menurut beliau aku nih adalah pintu terakhir restunya gitu. Jadi mau dikenalin, terus karena kebetulan kakaknya papa tuh ada tempat di Ciawi ya. Terus jadi beliau mikir, oke, kenalinnya diajak ke sana deh, sekalian nginep atau ngapain gitu. Terus akhirnya malam mau ke puncak ini, kita memutuskan untuk menjemput si perempuan di tempat kerjanya, di rumah sakit di daerah Depok. Lumayan besar rumah sakitnya. Jadi ke sana sekalian, ternyata di jalan beliau nih asmanya kumat. Jadi udah deh Kak, mau sekalian papa ke atas dulu mau nebu gitu, mau uap kan. Nah, pas sampai di atas nggak lama handphoneku ini bunyi, ada telepon dari handphonenya papaku. Yang sebenarnya beliau tuh naik ke atas juga dalam keadaan bisa jalan sendiri, kayak he's well enough gitu. Terus pas pas aku angkat teleponnya, nggak tahu dari sana suaranya panik kayak kakak papa emergency. Terus aku kayak siapa nih gitu. Ya udah, kita naik lah satu keluarga gitu, aku, bibi dan adek juga sama ada ponakannya papa, sepupuku lah gitu.
naik ke atas ke ICU karena kebetulan beliau si perempuan ini memang kerjanya di ICU gitu. Jadi papa mungkin ditindak di sana. Terus ke sana tuh dalam keadaan papaku udah pasang alat-alat segala macam ya, dan dalam keadaan sadar nggak sadar gitu. Dengan keadaan kayak gitu, yang sebelumnya papaku naik sehat-sehat aja aku kaget kan. Cuma ya aku masih positive thinking karena papaku tuh udah mengalami fase ini berkali-kali gitu di selama hidupnya, dan aku pun pernah karena kita sama-sama asma gitu. Terus udah cuma things not going well, akhirnya dia meninggal saat itu. Pemakaman dimulai itu dilakukan besok di Bogor, berdekatan dengan makamnya ibuku. Terus pas masih biasa kan kalau misalnya meninggal tuh ada keluarga yang speech dulu lah, cerita beliau nih seperti apa, beliau seperti apa gitu. Pamitan lah intinya, minta maaf gitu dari sisi keluarga ya. Terus kalau orang Islam itu kan di keranda selama speech tuh kalau udah rapi ya berarti jenazah ada dalam keranda yang ditutup kain hijau itu kan. Nah, dari situ tuh udah mulai netes darah segar ya, bukan darah yang menghitam yang udah lama tuh enggak. Bener-bener kayak kita nih luka terus darahnya keluar aja gitu. Dengan warna yang merah segar banget gitu. Jadi dipikir-pikir udah ini kayaknya udah nggak bisa deh kelamaan, jadi speechnya tuh dipercepat gitu, ya udah dimakam lah gitu. Nah kalau di Islam itu kan kalau mau dimakam kan dihadapkan ke kiblat ya, kayak dihadapkan ke tanah gitu kan. Nah ketika dihadapkan ke tanah itu di punggung pocongnya ada lingkaran bulat gitu. Nah itu tuh darah segar gitu yang mengalir. Jadi setelah didiskusikan dengan keluarga yang memandikan jenazah, nggak ada luka. Jadi dan secara medis ya, anggota tubuh kita, pembuluh darah tuh kalaupun ada di tubuh di luar gini ya, paling keluar tuh dari telinga, dari hidung kan, dari punggung tuh kalau nggak ada luka mustahil ada darah segar gitu. Jadi bertanya-tanya lah keluarga gitu. Cuma kita masih shock semua karena sangat mendadak gitu. Jadi kita ya udah berusaha recovery mental aja mungkin saat itu. Terus keluarga adik-adik kandungnya juga berdatangan dari sana ke Jakarta. Ternyata memang udah ada bekal kayak enggak, ini enggak wajar gitu. Sampai pas di malam ke-7 atau malam ke-5 aku lupa sih sebenarnya. Cuma ini tuh ada anak muda yang sebelumnya papaku tuh kan orangnya sangat ekstrovert gitu. Dia tuh lumayan dikenal di bukan di kalangan ya, di anak-anak muda dari Flores gitu. Dia tuh lumayan ditahu lah papaku ini. Jadi sering ini ya, sering komunikasi bener, gitu ya. terus sering kemana-mana gitu. Terus ada salah satu anak yang kayaknya dia umurnya 20-30 tahunan. Beliau ini kebetulan baru balik. Seingatku dia baru balik dari sana, dari Flores ini, dari NTT ke Jakarta. Terus dia bilang sebelum dia balik ke sana tuh dia sempat papasan sama papaku di daerah Jakarta Utara. Adalah satu daerah di Jakarta Utara yang memang banyak banget orang NTT-nya, orang Floresnya. Terus beliau lihat papa dari kayak 100 meter mungkin ya, itu lagi masuk ke satu rumah ya, rumah keluarga juga, tapi dalam keadaan di bahunya papaku tuh seperti ada tanduk kerbaunya gitu. Nah terus kan tadi balik aku cerita kalau misalkan kematian gak wajar tuh kayak dari keluarganya tuh kayak ngambil tanah kuburannya lah untuk tahu ini tuh kenapa sih meninggalnya gitu. Gitulah. Adatnya terus, begitu ya. Begitu, bukan adatnya sih, mungkin memang cara cari taunya begitu mungkin ya. Terus ternyata bagian dari anggota keluarganya papaku yang di sana mengambil lah tanahnya ini. Terus akhirnya ditahu kalau itu bukan tanduk, tapi kayak papaku tuh ditombak gitu, karena memang ada yang mau dilakukan tapi tidak bisa dilakukan selama papaku masih ada. Jadi dialah yang harus diserang duluan. Gitu.
Jadi ya ditombak dia, dicari titik lengahnya gitu. Dan memang di sana tuh kalau papaku tuh kan orangnya warawiri ya. Nah kalau ke sana tuh kayak better gak usah ada yang tahu lah, lo datang tuh diem aja gitu. Jadi gak usah banyak yang yang tahu kalau lo tuh ke sana gitu, karena nanti yang punya niat tidak baik tuh jadi tahu gitu. Jadi better kalau pulang tuh diem gitu. Tapi kan papaku nggak bisa kayak gitu. Si ekstrovert ini akan, hai gue di sini gitu. Gitu sih. Jadi ya bunuh diri jatuhnya. Padahal sudah diwanti-wanti ya. Bener banget. Karena ya beliau selalu percaya kayak hidup tuh di tangan Tuhan gak sih gitu. Kayak mau kapan aja siapapun pelakunya, kalau lo harus mati ya lo mati gitu. Gitu sih. Ya. Tapi pelakunya akhirnya ketahuan siapa nggak? Ketahuan sih, cuma kayak akhirnya tidak jadi pembahasan karena kayak kita tahu alasannya, terus kayak ya udahlah gitu. Siapa yang cari tahu Kak? Adiknya kalau nggak salah ya, adik kandungnya. Om kamu berarti? Enggak, perempuan. Oh, tante kamu. Karena biasanya yang kayak gini kan kalau laki-laki tuh agak skeptis ya. Jadi papaku tuh 5 bersaudara, 3 perempuan, 2-nya laki-laki nih, papa sama abangnya yang perempuan inilah. Sorry, maksudnya si adik perempuan ini tuh bisa atau dia pergi kemana gitu maksudnya? Pergi ke kalau di sana bilangnya kalau yang hitam dibilangnya Swangi, kalau yang baiknya dibilangnya Atamari, orang pintar. Atamari. Gitu. Udah berarti ini ulah Swangi. Bisa dibilang seperti itu. Karena balik lagi jangan salah paham kalau Swangi itu sebenarnya bukan hantu, bukan siluman, tapi lebih ke manusia yang mempelajari ilmu hitam dan menguji cobanya gitu. Iya. Di episode PMK kan juga sempat ada waktu itu dari ya masih keluarga gitu juga membahas Swangi, dan jujur waktu itu baru pertama kali tahu kita ya Swangi itu berubahnya jadi anjing. Di penggal-penggal dikejar pakai, dibacokin di kantor kelurahan. Iya. Benar. Tapi tadi Kak, kalau boleh diulang Kak, motifnya berarti apa Kak? Kenapa dia mencelakakan papa gitu? Apa ya? Papaku tuh orangnya skeptis sebenarnya, terus kayak gue nggak takut siapa-siapa selain Tuhan gitu. Jadi kadang memang mungkin orang kesel sama dia karena takabur kali ya gitu. Dianggapnya nantang gitu kali ya. Bukan nantang sih, karena papaku tuh orangnya seslow itu, sesantai lebih itu. Lebih ke nggak mikirin berarti. Terus lebih ke ya udahlah biarin, kalau orang iri emang kita bisa ngatur mereka supaya nggak iri, nggak bisa kan gitu. Kita nggak bisa kontrol pikiran mereka. Benar. Oh ini berarti motifnya tuh iri dengki bisnis gitu. Iya, atau apa nih maksudnya? Iya, mungkin bisa dibilang bisnis, tapi sebenarnya bukan bisnis papaku juga, lebih ke saudaranya. Kan motif tuh kan, maaf ya Kak, motif tuh kan ada asmara, ada keuangan, ada keluarga, harta gono gini-gitu. Harta gini-gitu. Ini lebih ke kepercayaan mungkin ya. Kayak gue lebih percaya lo nggak terima. Oh, jealous Pak. Ya. Oke, berarti kecemburuan. Betul. Karena ya mungkin kakak nggak mau open, nggak mau diceritain ke publik gitu ya. Intinya karena ada rasa kecemburuan ini nih. Benar. Dan itu masih keluarga yang tidak jauh. Gitu. Iya. Orang dekat nih. Berarti ini masih dalam lingkup keluarga, jealous tentang ya pokoknya keluarga lah ya. Pasti sangkutannya mungkin tentang ya harta juga kali ya motifnya. Lebih ke kepercayaan sih. Tetap ke situ ya. Tapi bokap kan suka mondar-mandir ya. Sama nggak sih sama warawiri tuh? Bapak benar suka mondar-mandir gitu. Kan tadi kan suka warawiri. Nah, kalau mondar-mandir apa beda sama warawiri? Oh, berarti mondar-mandir tuh arahnya sama. Kalau warawiri itu mana-mana. Oh, itu bedanya. Kalau warawiri weh gitu. Adul gak sih? Iya itu. Adul komeng. Duh, gue tahu lagi. Iya tahu lah. Kalau mondar-mandir tuh bebek. Nah, tuh bebek mondar-mandir, lu googling dah tuh. Kalau bolak-balik atas bawah, Pak. Kalau bolak-balik tuh horizontal. Udah enggak? Iya, udah, maaf.
dia yang negesin. Balik lagi lu anjing. Balik lagi. Iya, oke. Tapi Kak April sendiri pernah tinggal di Flores itu? Pernah. Oh, berarti tahu ya gimana Pernah, interaksi pernah. masyarakat sekitar, gimana kepercayaan mereka sama hal-hal Pernah. kayak gitu. Fun fact, opaku ini adalah kalau nggak salah kepala sipir ya. Wah, Di sana kalau nggak salah ya. cap. Seingat saya. tapi lucunya tuh beliau tuh masih dipekerjakan di usia setelah pensiun gitu. Nah, 70. Karena Siapnya bagaimana tuh? enggak 70 tahun masih jadi kepala sipir. Kalau nggak salah gitu ya. Terus kayak Cap. seceritanya aku nggak tahu papaku bohong atau enggak, karena dia tuh seneng aja ada cerita gitu. Orang Udah nggak? goblok. Udah nggak? Tolong lu diterusin mulu. Udah. Enggak. Gue bayanginnya tuh gue bayanginnya tuh kayak Patile pakai seragam gitu loh. Kalau di film-film Warkop dulu kan Jaga penjara. iya, jaga kepala sipir. Tiap 70 tahun 70 tahun. jadi kepala sipir. Oh, dipentung lu. Tapi ya memang dipekerjakannya tuh karena kalau nggak salah tuh ceritanya beliau ini memang bisa nangkep suanggi-suanggi yang lepas dari badannya. Jadi ada tuh yang Oh, kanuragannya berarti dari dilihat apa dari sih namanya kemampuan kalau kanuragan. kita Rogo Sukmo. Nah gitu. Jadi fisiknya di penjara nih, tapi rohnya tuh Kemana-mana. keluar. Enak aja lu masukin gua ke penjara gitu. Hah, gimana? Enggak nangkap nih gua. Gimana? Kan dia di penjara. Dia bekerja di penjara. Bukan. Siapanya nih? Dia nih siapa? Nah, tadi lu. Iya. Tahanan. Oke. Tahanan nih, misalnya opaku tuh sipir ya, tapi dia bisa nangkap yang begitu-begitu, ngerti nggak? Misalnya Mas Bimo nih pelaku kriminal ya. Tamit. Misalnya. Kayak dia pernah jadi pelaku kriminal kok. Amit-amit. Orang udah pernah nyopet. Iya, Paling lah. maling duit receh. Pernah joki Itu 3 gua in juga 1, pernah. kriminal semua. Iya, kayak misal Mas Bimo di penjara, tapi karena Mas Bimo ini suanggi, terus kayak nih si Danu nih yang bikin gue di penjara, gue mau keluar balas dendam gitu. Oh, dia Nah, terus Nah. opa kamu yang nangkep jangan dengan keluar loh gitu ruhnya. nangkepnya tuh gimana sih? Yang Nangkep nggak suami? tahu. Oke, pertanyaan paling dasar dari gua. Apa Nih tuh? kakek nih udah 70 tahun jadi Enggak sipir. 70, aku nggak tahu umurnya berapa, tapi Iya kan itu di usia pensiun Ya kita 65. kan nggak tahu ya sampai Berapa umur 55 ya? 60. 62 Ya. nggak tahu sih. Ya, anggaplah. Pokoknya udah kisut lah. Enggak kisut ya. Oh, nggak kisut, Coba sorry. gitu ya. Enggak, anggaplah 65 70 lah. Iya mungkin. Mungkin. Masih jaga Lapas. lapas. Sipir. Nah, tadi menurut Mbak April, Mhm. dia bisa Rogo Sukmo. Suangginya, bukan Suangginya opaku. Rogo Sukmo. Oh, Nah, dia Suanggi. na- Nah, dianya Opa tuh nangkep. menangkap. Oh, gua kira understand. understand gak? Gua kira opanya Mbak April nih dia juga bisa keluar Enggak. dalam dimensi yang lain untuk Untuk nangkep. menangkap. Nah, Nah, pertanyaan gua ketika Tadi. nangkep lansia juga. Gue nyesel deh nyimak. Jadi kan kalau raganya udah lansia. nggak pas jadi suanggi tua juga ya. Oh, mau kemana lu? Jangan kabur. Namanya kakek-kakek kan. Astaga. Makanya tadi pertanyaan gua nangkapnya tuh gimana? Nggak tahu. Ya kan Makanya itu menarik kan. Kayak gue lahir tuh opa gue udah nggak kerja, udah nggak jadi Udah nggak sipir. aktif. Oh. Iya. Oh, ini tuh cerita simple past tense iya. berarti. Oh. Cerita lalu. So pas gitu. Iya. Tapi jago ya berarti opa ya. Sakti gitu ya. Enggak juga sih. Dia- Biasa aja. Dia menjaga lapas yang isinya raga-raga sekalian menjaga Ruh. ruh-ruh dari lapas ini yang mau keluar balas dendam Double tuh. job. Gajinya double harusnya. Itu. Ya enggak kayaknya. Jadi kepala sipir dipilih karena itu ya. Iya. Karena punya kemampuan dan ilmu kanuragan. Oh iya benar juga sih karena si Suanggi ini kan orang ilmu.
secara hukum ya dia di penjara ketika ketahuan ya dong gitu. Kecuali ya yang dihakimi kayak cerita kita dulu. Tapi aku mau tanya deh Kak, si Swangi ini tuh yang kalau Rogo Sukmo itu kan berarti ruhnya aja, fisiknya tetap di dalam penjara. Nah, dia tuh berubahnya, fisiknya juga berubah kayak kuyang gitu, atau cuma ruhnya aja yang? Ruhnya aja. Dia tidur aja mungkin atau duduk atau ngapain. Tapi bisa mencelakai orang lain. Bisa banget. Atau ada dua tipe. Iya. Apa tuh? Yang dianya ya kayak babi ngepet lah sebenarnya Nah gitu itu kan. maksud gue. Kan kalau babi ngepet kan berubah fisiknya kan, dari manusia jadi babi gitu. Nah kalau Swangi? Aku nggak tahu ya mereka tuh, tapi ini ada pengalamannya juga almarhum mama. Waktu itu aku masih 8 bulan kalau nggak salah ya. Dulu tuh di sana ya, di Flores itu rumah tuh sebesar-besarnya kayak mostly kamar mandinya masih di luar kan. Nah, papaku tuh balik lagi ya kayak bisnisnya angkot ya saat itu. Jadi sering keluar kota kan, kayak mungkin ke tempat yang bagus tadi itu kita bahas. Itu kan bis-bis semua. Nah, jadi mama sering ditinggal. Nah, kalau untuk pipis malam-malam tuh lebih ke minta tolong opa anterin kan. Nah, jadi one night deh gitu. Nyokap minta anterin opa buat ke toilet. Terus pas balik dari toilet, di depan toilet itu udah ada anjing yang lagi berdiri. Terus kayak, tau gak sih suara anjing yang enggak menggonggong tapi kayak napasnya bunyi gitu. Tapi enggak gitu. Begitu aja ada anjing, beneran ya? Itu sambil ngeliatin nyokap kayak ngeliatin banget gitu. Terus opaku tuh udah tahu kayaknya ini bukan anjing beneran itu bukan. Terus terus pas opaku maju, dia mulai kayak menggertak gitu anjingnya. Kayak udah mulai, gimana Mas suaranya coba? Enggak tahu, yang saya tahu anjing kacili. Iya, gitu. Terus pokoknya si anjing ini terus ngeliatin mereka berdua. Semakin opaku maju, dia tuh makin mundur tapi makin kencang suaranya. Sampai akhirnya dia menggonggong. Terus sama opa dilempar kayu. Lari. Tapi mama tuh lihat benar-benar anjingnya tuh lari sekitar udah 10-15 meter, lama-lama dia berdiri. Jadi orang. Itu anjing hitam terus jadi orang, bajunya hitam-hitam gitu. Oh, berarti dia transformasi fisik keren ya. Keren, tapi kalau itu aku belum pernah lihat langsung sih. Cuma itu mama ya yang iya, pernah mama. lihat ya. Jangan sampai lah Kak, sampai ngeliat langsung. Iya, jangan sampai. Nggak pengen juga sih. Iya. Gue pengen sih gue ngeliat Kayak langsung gitu. Kayak gue kalau kesana juga kayak dalam diam aja nggak sih, Dalam takut. Dalam hening. Tapi di Flores gitu tuh orang-orang pada suka ngomong gitu gak sih? Naik anjing Naik anjing juga bisa naik anjing. Iya, naik anjing juga enak. Juga enak. Kan banyak anjing Itu tuh gue di sana. deh. Naik anjing. Naik anjing. Makanya berubah jadi anjing. Iya. Tapi keren karena anjing berubah jadi orang. Kalau di Jakarta kan balikan ya. Orang jadi anjing. Nah, ini kaitannya setelah ada, kan udah tahu ya siapa pelakunya gitu. Nah, pelakunya masih berkeliaran nih, kayak atau ya banyak terjadi ketidakadilan kan seperti yang ada di sebuah negeri ini kan gitu. Benar. Bagaimana korbannya sudah tiada tapi aktor intelektualnya masih berkeliaran gitu. Nah, ini kan di mana hukum beradanya gitu. Itu sempet jadi problema di keluarga ya, kayak si ini gitu. Titik beratnya ke satu orang nih, cuma sebenarnya yang deny itu gue sih gitu. Kayak Maksudnya gimana? gue nggak lihat hal itu terjadi lagi, kayak gue nggak ngelihat dia melakukan kejahatan gitu. Jadi menurut gue kayak masih nggak make sense aja, ngerti nggak? Kayak gue tidak melihat dia membunuh bokap gitu. Jadi gue masih kayak enggak gitu. Tapi memang kesini akhirnya gue mengalami hal yang mirip serupa, baru gue percaya kalau itu beneran ada gitu. Berarti nggak ada apa istilahnya, nggak ada sidang gitu atau apa karena ini masih keluarga gitu nggak ada. Tapi akhirnya ini jadinya tuh kayak asing sendiri gitu, ngerti nggak? Dan itu benar-benar after bokap nggak ada, itu benar-benar kayak hilang perlahan. Dia menyingkir sendiri. Benar menyingkir pada sendiri. akhirnya ya begitu ya. Oke.
Menarik nih karena mungkin di next cerita kalau lo lagi senggang ya Kak kesini lagi. Tadi di terakhir kan bilang tuh terjadi pada lo juga kan. Nah, Apa Swanggi juga pelakunya? Bukan. Ya, Jauh. Nanti kita lanjut ya. Oh gitu bisa. Once the problem done. Oh berarti finish. masih. oh, Berarti masih nih. jauh-jauh deh ngapain ke PMK lo? Lagi ada perkara juga lu. Ke perkoro, Mm-mm. tolan-tolan. Saya kemarin bilang sama Ciko melihara tuyul. Hah? Nggak bercanda, bayiku. Oh, Kayak iya. kasihan banget gitu dia chat ya. Aku jawabnya nanti ya kak, nanti ya kak. So kira final aku kirim foto anakku soalnya melihara tuyul. Aku bilang gitu. sembarangan banget. Gitu. Tapi bisa nyari duit itu dia. Tapi rezekinya bagus sih. Alhamdulillah. Amin. Oke, terima kasih Ya. Kak April atas ceritanya. Semoga Sama-sama. dijauhkan dari segala Amin. mara bahaya, Amin. masalah-masalah yang menimpa keluarganya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih juga buat teman Kliwon yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah.